Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, merupakan sentranya seni patung dan ukiran, khususnya bermaterial kayu. Banyak seniman patung lahir di desa ini. Namun di antara mereka, ada sosok seniman yang karya trimateranya beragam material. Tak hanya kayu, juga berbahan kaca, logam, dan sebagainya. Karyanya tak hanya berupa patung, tetapi juga produk seni interior. Dialah I Putu Pardike, seniman akademik yang selalu menciptakan karya-karya indah hasil eksperimennya. Seperti apa proses kreatif Putu Pardike? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Bermula dari kecintaannya terhadap seni patung sejak usia muda, Putu Pardike berupaya mendalami pendidikan seni rupa di SMSR Batu Bulan. Seperti kebanyakan temannya, Pardike selalu membuat patung sepulang sekolah. Hasil karyanya kemudian dijajakan sang ibu, Nimade Puspawati. Demikian juga hasil karya ayahnya, Inyoman Suruk, yang juga sejak lama menggeluti seni patung, ditawarkan juga kepada pembeli oleh ibunya. Dari hasil mematung, keluarga sederhana ini bisa mencukupi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan kala itu. Demikianlah hari-hari dilewati Pardike hingga lulus SMSR tahun 1999. Setelah lulus, suami Niwayan Swastini ini lebih fokus berkarya dengan melakukan eksperimen-eksperimen menggunakan berbagai media. Di Objek Desain di perbatasan utara Desa Mas adalah salah satu galeri seni berdiri strategis di sisi timur jalan. Di tempat inilah Putu Pardike, peraih penghargaan Bali Brand dari kelompok media Bali Pos ini memajang karya-karyanya. Beragam produk seni tersaji di sana, mulai dari patung berbahan logam dan fiber, produk interior, hotel dan rumah, hingga karya seni berbahan mixer media. Dulu, sebelum pandemi COVID-19, tempat ini ramai dikunjungi turis mancanegara. Dulu yang seorang pemahat seniman patung dari Desa Mas Ubud, patung-patung tradisional, patung kayu, terus bersekolah di seni rupa di Batu Bulan. Habis itu belajar tentang seni, tentang gambar. Kita mengembangkan di toko ya, beberapa apa yang kita pelajari di sekolah dan kita terapkan di lapangan. Ibu yang ngacung-ngacung barangnya bapak, ya, datang dari ngacung, dibungkusin kita nasi gitu, dan nasinya harus disembahyangin dulu. Kayak anak Bali itu masa sahur dan nanti laku yang payu, kalau kata rarapan kayak gitu. Ibu ngancung gitu. Backgroundnya susah tapi penuh kasih sayang dari orang tua. Yang kakak adik berempat, cowok semua. Ya, semua astung karo. Ya, peran orang tua sangatlah baik yang berkembang di keluarga yang kasih sayang. Orang tua tidak bisa mengasihkan harta tapi kasih sayang dikasih untuk sama kakak adik jadi rukun gitu. Setelah tamat itu langsung Pak, langsung bekerja sambil eksperimen, sambil jualan gitu. Kita orang tak mampu kan eksperimen supaya bisa, belajar supaya dapat, dan selalu customer yang tanya, Putu kamu bisa nggak bikin ini? Yang selalu bilang, saya coba, dan saya bisa, walaupun saya tidak pernah bikin gitu. Dengan modal keberanian itu, jadi ide-ide yang itu bisa terwujud. Selalu tidak takut salah untuk berkarya. Dulu tidak punya toko Pak, kita kerjakan villa dulu satu-satu gitu, dapat order satu set gitu. Udah 20 tahun yang lalu. Punya tokonya kira-kira 15 tahun yang lalu. Dalam dunia seni patung, Pardike mengidolakan pematung tersohor asal Tabanan Bali, Nyoman Nuarte yang tinggal di Bandung. Bahkan ia sempat bercita-cita melanjutkan pendidikan seni di Institut Teknologi Bandung agar wawasan seni rupanya makin terbuka. Tetapi cita-cita kuliah di kampus terkenal ini tidak kesampaian. Ia terinspirasi dari karya-karya Nuarte yang monumental seperti patung GWK,
Bahkan saat menempuh pendidikan di SMSR, Pardike sempat penasaran agar bisa bertemu Nuarte. Akhirnya bersama temannya, Pardike mencoba mendatangi proyek GWK di Nusa Dua. Siapa tahu Nyoman Nuarte ada di sana. Ternyata sang maestro ada. Ia pun senang bisa bertemu dengannya. Dalam pertemuan itulah Pardike banyak mendapat motivasi berkarya. Motivasi yang diberikan sang maestro itu kemudian selalu dijadikan semangat berkarya. Terlebih kemudian mendapat mentor dari Mr. Dragon, pelaku seni asal Swedia. Pardike makin bersemangat mengembangkan karya, terutama di bidang furnitur dan karya seni lainnya. Pardike juga sempat mendapat sentuhan seni dari tamu Jepang, sehingga ia mengembangkan produk seni berbahan kaca yang hingga kini masih tetap eksis. Waktu tiang sekolah, tiang pikir gini, nanti tamat SMA di mana sekolah ya? Cita-cita tiang di ITB gitu, karena di sana teknologi, tiang hobi teknik gitu. Nah, sambil kerja mungkin di sana cari pekerjaan sambil sekolah gitu. Ya tiang jalan-jalan waktu itu sama teman ke pas waktu itu ada proyek GWK. Ya, pingin sekali ketemu Pak Nuarte gitu. Ya siapa tahu dapat kerja nanti sana gitu. Dan jalan-jalan sama teman namanya Miarte waktu itu. Ya bersyukurlah yang ketemu dengan Pak Nyoman. Pak, senang sekali bertemu dengan Bapak gitu. Langsung ngobrol-ngobrol tentang kesenian. Ya waktu itu yang tidak ada modal tidak ada Pak untuk berkarya gitu. Terus Pak Nyoman mau motivasi tiang waktu itu. Ah, jangan modal, yang penting niat dulu gitu. Terus gimana caranya Pak? Ya kamu pungut-pungut plastik yang berwarna-warna, terus dipanasin besi, dicoder-coder gitu. Jadi yang berpikir, oh benar juga ya katanya Pak Nyoman. Yang jadi lebih bersemangat gitu. Yang terapkan di lapangan, Pak Nyoman bilang apa aja bisa gitu. Yang penting ada niat gitu. Nah, yang eksperimen di dunia kaca, bikin kompor gitu, bikin open glass itu waktu itu. Ya sampai saat sekarang ini jadi sukses, namanya Fokus Desain, daur ulang kaca. Ya yang terinspirasi dari Pak Nyoman, kata-katanya Pak Nyoman waktu itu. Yang penting niat kita ada dan semangat dan rajin pasti sukses gitu. Waktu itu ada tantangan biasa gitu, yang drop beberapa botol dan yang rakit open gitu kayak lain pada yang lain lah waktu itu. Jadi lingkungan tiang itu kan tidak terima mau apa ini, mau bikin apa dia ini tempat pemulung gitu deh Pak. Karena kita tidak bisa beli, kan kita recycle gelas botol waktu itu 2 pickup apa 3 pickup botol gelas itu. Terus tetangga tidak terima gitu, lingkungan mau apa ini gitu. Terus dipanggil sampai ke desa yang waktu itu. Terus sampai di desa didukung sama Pak Brokelnya, bersyukur didukung waktu itu. Oh bagus juga si Putu ini mau mengembangkan selain kayu kaca gitu. Karena niat saking ini, oh harus terwujud ini open kacanya gitu. Ternyata dikasih sama Pak Kepala Desanya untuk melanjutkan seni kaca itu. Produk-produk yang dihasilkan dari seni kaca. Produk-produk dari seni kaca bisa bikin lampu, bikin piring, bikin apa aja bisa dari kaca. Perabotan rumah tangga, villa-villa, hotel gitu. Jadi Recycle glass. Sekarang namanya Fokus Desain. Ya, masih sekarang. Nah itu berkat inspirasi dari Pak Nuarte Fokus kacanya itu dari Mr. Saiki, orang Jepang. Dia yang bawa teknik kaca ke Bali, Mr. Saiki. Tapi motivasinya dari kata-katanya Pak Nyoman, yang penting semangat dan niat ada, yang itu dipakai. Karena waktu itu dia kan idola dia Pak Nyoman, karena orang Bali sukses di dunia patung, seni rupa patung waktu. Sampai sekarang pun apalagi sudah bisa hebat desain. ya.
ibu kota Ya, Indonesia di terinspirasi jadinya banget yang sebagai anak Bali gitu. Menyadari bahwa dirinya mendapat banyak sentuhan seni dari orang lain, ayah dari Angelo Pardika Putra, Julio Pardika Putra, dan Emilio Pardika Putra ini bercita-cita membangun sanggar seni untuk tempat sharing ilmu dan keterampilan. Sanggar ini nantinya akan didedikasikan kepada generasi muda dari daerah mana saja untuk belajar seni secara gratis. Sebab baginya ilmu seni itu mesti ditransfer atau dibagi kepada orang lain agar selalu berkembang. Pria kelahiran 27 Februari 1980 ini bisa menghasilkan karya seni seperti sekarang, diakui berkat jasa baik dan dukungan orang lain. Karena itu sudah seharusnya ilmu seni dibagikan kepada orang lain yang tertarik mengembangkannya. Peran keluarga juga diakui sangat besar dalam perjalanan kesenimanannya. Waktu saya mencari ilmu kan otodidak lah, di sini dapat dikit, di sana dapat dikit. Ada perasaan gini, suatu saat saya sukses, saya ingin mendirikan kayak sanggar seni gitu. Yang tidak mampu bersekolah, punya berkeinginan belajar seni, bisa di tempat yang gitu. Dan tidak harus bayar, gratis, dan sistemnya silang. Siapa yang mampu, dia yang gini membiayai gurunya kayak tiket kayak gitu. Kayak pariwisata, Karena pariwisata ini jalan Pak ya. Siapa yang mampu di tiket itu untuk bayar gurunya atau bahannya, materialnya. Yang tidak mampu, gratis dia di sana. Bisa tinggal, bisa makan, dan bisa berkarya gitu. motivasinya dari apa? Bisa ada rencana? Ada pikiran begitu karena kepingin tahu yang tuh tinggi Pak dulu, pingin tahu logam, pingin tahu kaca, pokoknya pingin tahu gitu. Dapatnya di sini dikit, di Swedia dapat ilmu dikit. Kebetulan Pesta Daguan tuh ngajak traveling juga. Udah dikuasai, kita maunya berbagi nanti, maunya berbagi. Itu dah. Setungkara pariwisata ini lagi pulih Pak ya, bisa berjalan nanti, bisa terwujud ide cita-citanya. Kita tidak bisa besar tanpa dukung teman-teman dan support orang lain. Besar sendiri tidak bisa. Ya sekarang kita mau mengembalikan juga. Suatu saat kita bisa juga melatih anak-anak generasi muda untuk mendapatkan skill di objek gitu. Kalau mau belajar silahkan datang ke objek. Kalau mau belajar teknik gelas, teknik logam, teknik kulit, apa yang keramik, kita semua ada. Pardika berharap generasi muda makin mencintai seni budaya agar tetap berkembang dan lestari. Semangat berkarya perlu terus digaungkan agar menghasilkan karya-karya bermutu. Termasuk di masa pandemi COVID-19 saat ini, semangat terus ditumbuhkan. Kreativitasnya ya terdampak. Satu, kita kan berkarya Pak ya. Berkarya itu perlu modal. Sekarang di masa pandemi ini yang berpikir, yang supaya bisa keep kapten-kapten yang udah latih 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, supaya mereka tidak ambil pekerjaan lain. Nanti kalau yang punya order lagi susah untuk mengembalikan. Yang bertahan untuk tim aja. Sementara untuk berkarya yang giniin stok lama aja dulu. Untuk berinovasi baru belum. Semangat tetap ada Pak. Ada pemasaran masih langan-langanan lama itu, langan-langanan yang dulu masih 1, 2, kan juga pengiriman mahal Pak, pengiriman mahal, jadi semua susah. Jadi dia juga di sana susah, kita juga di sini susah gitu. Harapan tiang ya semoga pandemi ini cepat berlalu, pariwisata kembali kayak dulu gitu. Dan kita sebagai seniman, teman-teman seniman tetap semangat, tetap
gini, tetap berkarya kalau bisa dan selalu berpikir positif. Kita sebagai seniman gimana caranya supaya karya kita itu ditiru sama orang, bukan kita yang niru. Cari itulah yang susah, supaya kita berkarya disenangi sama orang dan terinspirasi juga untuk orang lain, untuk dia jadi berkembang. Itu salah satu kepuasan Mas. Kepuasannya di sana. Kita berkarya gitu. Bekerja nanti biarin dah orang lain yang menilai. Bukti sudah. Ya betul, Atung Karya terbukti sudah gitu. Kita dikenal dah oleh beberapa desainer dari luar. Kadang-kadang dia sopirnya bilang, Pak Putu, ini bulenya cuma cari Pak Putu aja ke Bali gitu. Ya di sanalah suatu kepuasan yang ternyata kita di luar negeri udah ada yang membicarakan. Yang penting membicarakan. Ya udah ada yang ke Bali nih cari Putu gitu. Betaksu sebuah karya kita kerjakan dengan tulus ikhlas. Jangan memikir hasil dulu, berkaryalah dulu. Kita yang senang mencintai pekerjaan itu. Otomatis kita senang, kita kerjakan dengan tulus ikhlas, pasti orang lain nanti akan juga ikut senang. Harap untuk generasi muda tetap semangat berkarya, belajar, jangan terpengaruh oleh pandemi. Tetap semangat, walaupun pandemi, oke, material mahal, kita belajar skate lah, belajar sketsa dulu gitu. Jangan linglung gitu. Baru pandemi ini linglung, nggak mau belajar, nggak mau kayak putus asa gitu, jangan. Badai pasti berlalu. Suatu saat pasti akan Atung Karya kembali seperti semula. Di mata para partner kerjanya seperti Wayan Rene, Wayan Arsane, dan Kadek Utarse, sosok Putu Pardike sangat menginspirasi. Kolaborasi seni yang dilakukan selama ini cukup baik, sehingga menghasilkan karya seni yang bermutu dan diterima pasar, baik skala lokal, nasional, maupun mancanegara. Ide-ide yang ditawarkan Pardike dinilai sangat mudah dieksekusi untuk menghasilkan karya seni berkualitas, seperti keong-keongan dan daun-daunan. Ide ini muncul ketika Pardike menemukan keong laut di pantai. Demikian juga ide-ide yang lain. Mereka yang rata-rata sudah bergabung cukup lama di The Objects Design merasa senang bisa selalu berkolaborasi dengan Pardike. Bahkan bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini, Wayan Rene masih bisa berkreasi seni dengan Pardike. Selain Pak Putu sebagai pengusaha, nah juga beliau adalah seniman. Ya. Selain seniman lukis, juga seniman patung, jenis kayu misalkan. Saya banyak sekali punya pengalaman sama Pak Putu, terutama di bidang kayu. Nah, selain ide-ide dari dia, beliau digabung dengan ide-ide kreatif dari saya, sudah banyak sekali. Misalkan dari ukiran-ukiran kayu, ide dari beliau yang sudah laku di pasaran. Saya dalam hal ini cukup puas sekali bekerja di tempat beliau di The Object. Saya bekerja kurang lebih 15 tahun. Beliau sangat kreatif sekali. Misalnya menemukan barang-barang, entah berupa selebaran-selebaran dari daunan, bisa diciptakan dari kayu itu. Itu udah banyak sekali. Contohnya dulu waktu saya bikin kiong misalnya. Beliau pergi ke pantai dapat kiong, terus langsung diciptakan dari kayu. Saya yang khusus membikinkan itu udah banyak sekali lagi. Dan banyak sekali ide-ide beliau yang laku, khususnya dari kayu. Seperti yang saya bilang tadi itu, kadang-kadang daun sepertinya itu lah, yang kering terus diciptakan dari kayu. Kiong yang dapat dipungut di laut bisa diciptakan dari kayu. Itu udah banyak sekali yang laku. Memang betul-betul beliau itu kreatif sekali. Harapan saya, selain beliau dari pemerintah juga, karena COVID-19 ini menurun sekali penjualan, misalnya dari turis-turis, sangat terdampak sekali dengan virus corona ini. Mudah-mudahan ke depan
COVID-19 segera berlalu dan keadaan pariwisata kembali normal dan turis-turis bisa berdatangan dan bisa berkunjung khususnya di dua objek kembali seperti yang dulu lagi. Pemirsa, demikianlah laku kreatif seorang I Putu Pardike yang karya-karyanya telah banyak diapresiasi pecinta seni. Semoga menginspirasi.